Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita dapat sama-sama hadir di masjid, di tempat yang mulia ini, guna kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban orang yang beriman kepada Allah, yaitu menunaikan sholat fardu Jumat. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah memimpin dengan cinta. Salah satu persoalan kita perhatikan saat ini, baik skala nasional maupun pada skala global atau internasional, bahwa terjadi permusuhan, kalau bukan peperangan, di beberapa negara. Demikian juga di negeri kita, kalau kita ikuti new media, media baru atau media sosial, dialog kental sekali kita melihat adanya kebencian dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Suasana ini adalah tidak kondusif untuk mewujudkan rasa kebahagiaan. Negara yang paling tinggi rasa kebahagiaan saat ini adalah Finlandia. Masyarakatnya adalah merasa sangat bahagia, atau negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi yaitu negara Finlandia, karena masyarakatnya adalah masyarakat yang jujur dan saling mencintai. 14 abad yang lalu kita atau Allah telah mengutus seorang hambanya yang memimpin dengan cinta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjadi pemimpin dipilih oleh Allah. Beda dengan pemimpin dunia saat ini, termasuk pada tingkat nasional, adalah dipilih oleh manusia. Tentu akan beda. Seseorang yang dipilih oleh Allah pasti yang terbaik.
Tapi kalau yang dipilih oleh manusia, apalagi sudah dibatasi, tidak bisa memilih di luar itu, bahwa yang kita pilih itu belum tentu yang terbaik. Apalagi direkayasa, hanya boleh memilih yang sudah ditentukan. Di sini problem kepemimpinan dalam kehidupan kita. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah yang memilihnya sebagai utusannya, sebagai pemimpin yang memimpin umat manusia. Setidaknya ada 3 ayat Al-Quran Allah memberikan pengakuan terhadap kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul memimpin dengan cinta. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 159. Yang kedua pada surah At-Taubah ayat 128, dan pada surah Al-Fatah ayat 29. Surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan oleh rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali pesan-pesan penting dalam ayat ini. Tapi dalam konteks kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tema memimpin dengan cinta, kita temukan pengakuan Allah dalam ayat ini bahwa Rasul bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras dan berhati kasar. Dan Rasul adalah memaafkan mereka yang melakukan kesalahan, khususnya dalam konteks perang Uhud. Dan Rasul karena sayangnya kepada umat, Rasul memohon keampunan kepada Allah, kepada umatnya. Dan Rasul bermusyawarah dengan mereka, dan akhirnya setelah ikhtiar maksimal lalu bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah atas segala urusan. Ini pesan dari Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kedua pada surah At-Taubah ayat 128, Allah juga menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman.
Pada ayat lain atau ayat yang ketiga juga Allah sebutkan pada surah Al-Fatah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, 3 ayat ini sudah cukup bagi kita menjadi dalil pengakuan Allah tentang Rasulullah adalah pilihan Allah, seorang utusan Allah, seorang pemimpin yang memimpin dengan cinta dan kasih sayang. Ada 3 cara Rasul mewujudkan cinta dan kasih sayang. Yang pertama adalah melalui ucapan, melalui lisan ketika Rasul berkomunikasi. Yang kedua adalah dengan sikap ketika Rasul bertemu dengan orang lain. Sikap Rasul menunjukkan sikap bersahabat. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Rasul, hidup bersama Rasul, pernah melihat Rasul disebut dengan sahabat. Maka sahabat-sahabat Rasul itu adalah saling menyayangi dan Rasul sangat sayang kepada sahabat. Kemudian yang ketiga, cara Rasul mewujudkan kasih sayang adalah dengan memberi. Dengan ucapan kita temukan ungkapan Rasul Humairah, itu ucapan kepada istrinya. Humairah yang bermakna kemerah-merahan menunjukkan ucapan kasih sayang kepada istri beliau. Kepada sahabat beliau Ali bin Abi Thalib, beliau sebutkan Bahrul Ail, yaitu lautan ilmu. Artinya Rasul memberikan penghargaan kepada sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan. Demikian juga orang miskin ketika bersalaman dengan Rasul, sang miskin ini tidak memberikan tangannya sepenuhnya kepada Rasul karena tangannya kasar. Dia sebagai pembelah kayu, kerjanya membelah kayu mencari rezeki. Rasul bertanya, kenapa kamu menyalami saya tidak sepenuh hati, tidak memberikan tangan secara penuh kepada Rasul? Dia menjawab, ya Rasulullah, tangan saya kasar sekali karena saya sebagai tukang kayu, kerja kasar, kerja yang menggunakan tangan, maka tangannya tentunya juga akan kasar. Ketika Rasul mengetahui bahwa dia seorang pembelah kayu, tukang kayu, Rasul mencium tangannya dan menyebutkan, inilah tangan yang masuk surga. Artinya apa? Menghargai orang yang jujur, orang yang bekerja keras. Kemudian sikap Rasul adalah sangat menyenangkan sebagai seorang pemimpin. Semua sahabat ingin duduk dekat dengan Rasul karena Rasul memberikan perhatian kepada para sahabat, sehingga ketika Rasul keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasul melihat anak sedang menangis, lalu Rasul mendekatinya dan bertanya, peduli terhadap lingkungan, kenapa dia menangis? Dia menyebutkan dia tidak ada baju baru, tidak ada orang tuanya lagi, dia adalah anak fakir dan miskin, dia adalah anak yatim. Lalu Rasul menawarkan, maukah aku menjadi ayahmu? Begitulah sikap kedekatan Rasul, baik kepada sahabat maupun kepada umat secara umum. Yang ketiga, Rasul menunjukkan kasih sayangnya melalui memberi. Allah ciptakan alam ini saling memberi, dan
Rasul menyebutkan tahabbu, saling berilah agar kamu bisa saling mencintai. Seolah-olah benda yang kita berikan akan membuat orang bisa saling mencintai. Problem kita hari ini adalah banyak orang ingin mengambil, bukan ingin memberi. Padahal dengan memberi akan tumbuh kasih sayang. Kalau mengambil haknya tidak ada persoalan. Persoalan hari ini adalah orang ingin mengambil yang bukan milik, yang bukan haknya. Disitulah persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga persoalan kemiskinan, yang miskin akan terus miskin, yang kaya akan terus kaya, karena orang berpihak kepada penguasa, berpihak kepada yang kaya. Kekuasaan, agar kekuasaannya kokoh, memerlukan penguasa. Penguasa, agar kekuasaannya kokoh, memerlukan pengusaha. Pengusaha, agar usahanya bisa maju, maka perlu dukungan penguasa. Hal ini tidak ada persoalan jika orang-orang yang memerlukan bantuan, yang miskin, anak yatim, fakir miskin, menjadi perhatian. Inilah yang Rasul lakukan. Semoga kita dambakan pemimpin-pemimpin kita ke depan adalah pemimpin yang memimpin dengan cinta, sayang kepada kita. Sebagaimana Rasul ketika menjelang kematian, menjelang meninggal dunia, Rasul masih menyebutkan ummati, ummati, umatku, umatku. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang mencintai terutama orang-orang yang dekat dengan kita, mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, tetangga kita, masyarakat dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja. Semoga kita merasakan kebahagiaan sebagaimana penduduk Finlandia hari ini dinobatkan sebagai penduduk yang paling bahagia karena mereka satu sama lain ada kepercayaan dan adanya kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.